فيها عباد الله أميرها يا ربي بجاهك يا رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بإذن الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البلد يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, baik enggang Indonesia, saking DKD, saking CPDI, Tuki, saking DKN. Alhamdulillah, kesempatan sonten ini kita saged makembal wonten ing majelis ingkang insyaallah penuh keberkahan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hari yang berbahagia khususan bagi pengurus BKMT dan anggota BKMT. Kita ucapkan selamat milad, ya. Mudah-mudahan tahun yang ke-18 ini merupakan tahun yang sangat baik untuk meniti masa depan yang jauh lebih baik. Bapak Ibu, alhamdulillah kalau dari remen sangat dilihat tahun niki sonten niki lengkap. Saking MTP IPHI enten perwakilan Ibu Osip Pasemetan, Ibu Saksa Dulur Sedulur Pengurus mewakili wong sak kabupaten. Alhamdulillah. Iki sing ketua persis sing sebelah niki iki pengurus BKMT niki mewakili wong sak kabupaten. Alhamdulillah. Lanjut saking TIN iki khusus ibu niki pun juga hanya perwakilan atau sambaran saja. Saking saking Indonesia ini biasanya pengajian tenggene APR terus. Ini kapan kumpul rumah kau niki kula baca saged ngarani apa saking oke wong apa saking cilik omah. Amai terus sampai sibuk. Ya. Nek teng mriki niki kita wong saiki niki ora krana wong sing saiki krana. Nggih. Kalau saking niki Bapak lan ya saat ini kita ada kita ikut berbahagia karena saudara organisasi kita, binaan kita semuanya
sedang melaksanakan atau merayakan hari ulang tahunnya. Tadi juga ada dari Bank Syariah. Tadi sekilas sudah disampaikan bahwa Bank Syariah atau BBRS ini walaupun sudah hampir 12 tahun, tapi boten sedoyo umat Islam Magetan sudah tahu. Ternyata nih bahwa boten sing takon kantore pun Semer nopo dereng jawabe kata sing kulo kadang-kadang nek kantore wae durung apa meneh nyang. Nah, oleh karena itu ini sengaja saya ikut memperkenalkan, walaupun mungkin agak terlambat ya, tapi tidak ada kata terlambat, karena kami yang ikut membidani berdirinya BKMT itu dulu kalau dijelaskan mulai almarhum Mbak Saleh sebagai bupati, kemudian ada ide besar melihat mencermati kondisi masyarakat yang membutuhkan kelangsungan hidup dan bahkan perekonomiannya itu dicekik oleh Bank Bidil. Ada BCA, nama BCA itu panjangan ini Bank Bidil Aceh. Bank Bidil Aceh. Berangkat dari situ maka BBRS ini berdiri, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah beberapa sekian tahun, walaupun mungkin belum bisa bersaing dengan bank-bank umum, tetapi insya Allah kemanfaatannya sudah bisa dirasakan. Barusan hari Sabtu yang lalu itu pengurus karyawan beserta nasabah itu melaksanakan kegiatan ziarah wali. Tahu dulu nopo dereng enten kan awatan ziarah wali bersama nasabahnya dari Allah gratis lagi. Iya, artinya memang dibiayai oleh bank. Jadi ini satu di antara kegiatan itu, dan banyak hal nanti untuk bisa kita tidak lanjuti. Jadi jangan sampai ada image kalau bank itu mesti buat utang-utangan. Itu kan hutang yang bagi nabung yang target. Jika Pak Kareban dua aja anak, ini luar biasa. Jadi sampun pensiun saking Bank Jatim, ora trimo dalam arti nanten kalau aturakan khairun nas anfa'uhum linas, bagus si menungso itu lamun duwe manfaat tumrap tiyang sanes. Maka ilmunya Mbak Ana, pengalamannya Bu Ana ini setelah purna, sementara usianya masih cukup, tenaganya masih energik, dimanfaatkan oleh Bank Syariah. Nah, saya selaku yang dulu ikut membidani, rasanya usianya sudah semakin ulur, ya banyak kegiatan yang harus ditangani. Boleh jadi mungkin segera akan ada itu sirkulasi atau regenerasi kepengurusan. Ini yang saya harapkan sana. Pun ini masalah kami. Kemudian, tadi ada yang tanya tentang talangan haji, talangan umroh ya, itu bagi yang membutuhkan. Ibu-ibu mungkin ada yang ingin haji tapi untuk mendaftar saja itu masih belum cukup, bisa nanti berhubungan dengan Bank Syariah. Begitu ada yang kepengen umroh, insya Allah nanti akan bisa dibantu bersama-sama Bank Syariah, dan nanti bisa akadnya sehingga nanti akan bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh dengan lebih cepat dari yang diprogramkan. Kemauan masalah Bank diterlanjutkan, jadi makin pengajiannya betul sesuai ya. Bapak Ibu sekalian, karena di hari ulang tahun, yang ulang tahun ini organisasinya sesuai dengan namanya, ini mestinya banyak perempuannya. Khairun Nisa, ini maknanya gini, ngerti belum? Khairun itu bagus, cantik, wanita, Nisa itu perempuan. Jadi ini organisasi nih wanita cantik-cantik. Niki secara tidak langsung ada tulisan, kalau tidak cantik dilarang masuk. Atau tidak begitu, siapapun yang masuk akan menjadi cantik. Saya kira slogan yang kedua ini aja yang bagus ya.
Jadi bukan kemudian yang tidak cantik tidak boleh masuk, bukan ya. Nah, silakan semuanya masuk, yang masuk akan menjadi cantik. Maka kulon atas kemutan dawuhipun Mbah Yai Sepuh, saben-saben enten tamu sowan Mbah Yai niki selalu dawuh, anggone dawuh ora dawuh dandanomo dandanono zikir. Apa? Dandanono zikir. Nah, kalimat ngoten niku ternyata maknane cukup panjang. Kalimat dandan sing didandani niku biasanya napa? Barang rusak. Betul ya? Sing didandani niku barang rusak. Tapi sing gak rusak didandani enten betul. Apa? Manten itu rusak betul. Tapi tidak ganti. Jadi tidak di jalan, dia nggak ngapain serabu. Tapi manten itu belum betul. Itu mantennya berapa betul-betulnya di mantennya tidak. Padahal orang rusak. Nah, jadi dia ono barang rusak didandani ben dadi api. Nek wong wis api didandani ben luwe api. Tiga wong sampai iki sami dandan betul. Ya mesti betul dandan. Oh biasanya nek sering yang ini over. Gitu betul. Nah, baru kayak ngaji yang ini biasanya si over iki wis cantik sebab dan oleh karena itu semua organisasi keagamaan, apa itu IPHI, apa itu TKMT, apa itu MTB, bahkan TGN, semuanya dalam rangka dandani sing rusak lan dandani sing wis apik ben tambah apik. Pun iki turung dicatet kalimat kula sing dandanono zikirmu. Nomor kali Bapak Ibu sekalian, walaupun niki organisasi wanita, tapi bapak-bapak juga boleh rawuh. Ya, kenapa? Karena banyak urusan wanita itu juga menjadi urusan bapak-bapak, banyak urusan bapak-bapak juga menjadi urusan wanita. Oleh karena itu kita tidak menafikan setiap ada kegiatan pun kita melibatkan kedua belah pihak. Alhamdulillah ini bapak-bapak Islam Rawon ini tipe bapak-bapak setia. Ya, bapak-bapak setia itu apa? Nek sing diundang ibu-ibu ora iso tindak dhewe diderek nang karo Lah nek ngeterno tentu mboten kados ngeterno bocah TK. Nek ngeterno bocah TK iki gampang diterno di sekolah sing ngeterno ngenteni ning tapi nek pengajian masuk di arep ngono. Mangke boten Pak ya. Jadi ibu-ibu diderekake, bapak-bapak diderek pengajian. Atau sebaliknya suatu saat kalau yang pengajian bapak-bapak pun juga boleh seperti itu. Bapak Ibu, ada beberapa catatan penting yang barangkali nanti akan berguna. Yang pertama, khususnya kepada ibu-ibu, terlebih lagi kepada Khairun Nisa, karena ini hari ulang tahun, maka event penting untuk kalian semua mencatat wanita penguasa surga. Ini judulnya ceramah apa? Wanita penguasa surga. Jadi nanti ada wanita-wanita tertentu, wanita-wanita mulia, wanita-wanita penunjuk yang akan menjadi penguasa surga. Yang sering kita dengarkan biasanya kalau surga itu ditawarkan untuk orang laki-laki dan sergap lagi ibadah, besok nang swarga disediani bidadari. Nah, kan gitu. Nah, ibu-ibu cemburu banget. Cemburu, lah mau penang bapak-bapak disediani bidadari. Lalu terus piye? Ngoten nggih. Nah, niki jawabannya. Jawabannya pertama, ada 4 jenis wanita yang nanti akan menjadi pendekar-pendekar surga, akan menjadi ratu-ratu wong wedok ning swarga. Walaupun kita juga sering mendengar bahwa hampir 2/3 isinya neraka itu adalah kaum wanita.
Aku ramai ngomongin bersifat ini. Tetap 2/3 isine neraka itu mayoritas kaum wanita. Nah, dungo kita muga-muga 2/3 wanita itu tidak termasuk panjenengan sekalian. Amin ya robbal. Syaratnya ya kudu sering-sering ngeten iki. Ya kan? Apa sering-sering kumpul pengawasan, sering-sering kumpul ini, baca sering-sering kumpul di zikir. Insyaallah kalau panjenengan khusus ibu nanti akan tercatat sebagai wanita yang golongannya 4. Yang pertama yang dibandingkani dengan Maryam binti Imran. Atas kira Maryam binti Imran. Maryam niku jenenge wong wadon, Imran niki jenenge bapak. Tegese Al-Qur'an enten salah satu dari surat jenenge surat Ali Imran. Artinya keluargane Pak Imran. Tegese Al-Qur'an niku kok ana jeneng surat. Apa meneh jeneng iku mau melibatkan jenenge tiang. Kira-kira tiang itu wong biasa atau tiang sing luar biasa? Luar biasa. Ya ternyata tahu kok jenengan maca surat beda orang surat Sumakno. Orang ketemu surat Abdul Aziz orang kita singono surat Ali Imran, surat Muhammad. Jadi wong penting. Nah, keluargane Pak Imran niki kagungan putri dipun paringi asma Maryam. Tiang Jawi ngurmati tiang sae putri niki sebutane Sayyidah. Sayyidati. Nek lanang sebutane Sayyid, nek wedok Sayyidati. Sayyid Abdullah, Sayyid Muhammad, Sayyid Abdul Muthalib. Iku nek nek wedok Sayyidati Maryam. Nah, karena wong Jawa itu penulis Sayyidati kangelan dadi Siti. Nah, aslinya Sayyidati nek kene penulis Sayyidati kangelan karek dadi Siti. Ulang Indonesia oke jeneng Siti, Siti Maryam, Siti Fatimah, Siti Khadijah. Apa tadi? Cinta namanya Siti Maryam. Sering tertulis Siti Maryam tadi. Aslinya namanya bukan ada Siti deh. Kita pun nama kehormatan Sayyidati Maryam binti Imran. Tapi si masyhur sebutannya Siti Maryam. Siti Maryam ini adalah wanita binundul. Sejak kecil sudah di pesantren ke wis di pondok. Wis di pondokno, sekolah khusus, diladeni khusus, ngajine khusus, sampai dibuatkan mihrab. Mihrab ini panggonan cara masjid imaman, menurut jenenge mihrab. Tapi nek iki ceritane tengene mihrab niku dikira loteng dhewe ning panggonan sing tersendiri. Raten sinten Maryam niki merupakan anak yang istimewa. Kenapa? Karena keluarga Imran yen kuwi nalikane garwane hamil niki Pak Imran niki kepingin sanget duwe anak besok dari imam Masjidil Aqsa. Yang kepikiran gitu, putrane hamil terus duwe cita-cita muga-muga besok anakku dari imam masjid. Belum tahu rata-rata sebagai tadi presiden, jadi menteri, jadi dokter, penerbang, betul kan ya? Tenang, sampai saya ini aku belum tahu dulu kalau ada uang meteng, terus dan umur rodo banter ya Allah, besok nek anak keluar niki lahir, muga-muga terus imam masjid. Belum tahu dulu. Kalau saya ini besoknya bener. Nah, ini ceritanya keluarganya Pak Imran. Pak Imran itu wis cita-cita bahkan bersumpah nanti kalau anaknya lahir akan ingin agar menjadi imam Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Nah, tetapi ternyata begitu lahir anaknya bukan laki-laki tapi perempuan. Nah, apa ya terus mau? Ya misalnya sirkulangan kita lahir nah
Akhirnya apa yang terjadi? Beliau matur lagi kepada Nabi Allah, ini yang seharusnya anak laki-laki tapi ternyata yang lahir perempuan. Untuk itu tidak mungkin anak perempuan akan menjadi imam masjid. Iki sampai eling iku wong wedok kuwi masih pinter kaya apa. Suarane apik kaya apa, aja pisan-pisan dadi imame bojone. Nek jadi imam sesama wanita boleh, gitu. Tetapi kalau misalkan ana wong wedok duwe bojo lanang, maksudnya wong wedok iki bojo lanang, niku dilarang sing wedok tontonan pondok, apalane Quran akeh suarane apik, sing lanang ora patek mangan pondok. Ora tahu makan suara pondok ade dan begitu sholat dan motor karo-karo terus begitu pegel saya dan saya kita lah imam ganti aku yang saya sholatnya assalamualaikum. Jadi khusus untuk imam tetap wajib orang bagi sebagaimana keluarganya Pak Imran akhirnya Pak tidak menjadikan simarnya untuk menjadi imam, tapi tetap di sekolahnya menjadi sekolah agama. Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan keistimewaan satu ketika hampir setiap saat ada petugas yang hendak memberikan makan di mikrofnya Siti Maryam, maka ketika membuka pintu selalu sudah ada makanan di sampingnya, selalu sudah ada makanan di sampingnya. Ini keistimewaan Siti Maryam. Yang kedua, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan karunia seorang anak laki-laki sekalipun Maryam itu belum pernah menikah. Ini hanya kejadian khusus sak donya wis sepisan tur mung siji, ora kena ditiru, ora kena niru-niru lan ngaku-ngaku. Kota maksud jadi nek ana pangapunten tiyang putri hamil boten kagungan garwa niki bisa terjadi, tapi hanya Maryam saja yang dikenal wanita sholihah karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa Allah berkuasa menciptakan manusia walaupun ada perempuan tanpa suami. Kalau Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Nah, kalau Siti Hawa itu ada bapak, tidak ada ibu. Ya, jadi Siti Hawa itu aslinya anaknya Mbah Adam. Ya, tetapi tidak ada ibu. Begitu dari panjang. Begitu tidak jadi Jadi Maryam itu kemudian masih gadis, tapi sudah hamil. Waktu itu Maryam juga muskil, bagaimana mungkin kami ini seorang gadis tidak punya suami kemudian bisa. Kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril, inilah faktor dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak yang akan kau lahirkan itu nanti akan bisa berbicara kepada semua manusia walaupun dia masih di ayunan. Maka lahirlah kemudian Nabiullah Isa alaihi salam, yang ke depan nanti akan disebut dengan Yesus. Maka Isa itu dalam kisahnya masih digendong itu untuk membuktikan apakah si Isa itu anak haram atau anak yang memang benar-benar atas kekuasaan Allah. Maka kemudian Nabi Isa yang masih bayi yang menjelaskan kepada semua manusia. Nah, ini tokoh wanita yang pertama kali ini kita lihat dari sisi semangat belajarnya dan semangat ibadahnya sampai terjadi keistimewaan. Kula kepengin suatu saat ibu-ibu gadah cerita krono panjenengan begitu jungkung ibadah nganti kapan arep dahar niku ora usah dadak nyambut gawe, ora usah dadak masak, kapan kepengin mangan ning sebelah bisa pangan. Kapan ada mobil, saya tidak bisa muncul. Kira-kira mungkin betul? Mungkin betul. Sangat mungkin. Buktinya pun hari ini. Panjenengan orang usah nyambut gawe, ya.
Orang usah dadak masak dengan apa nih? Ono jajane ono kotake nek kepengin dahar wis kantor dahar arep muncul kebekare muncul. Datang jago gawe badan iku barokah jenengan ibadah saiki. Wong jenengan sore iki kamrene keduman kotak boten. Dan tidak percaya. Makanya ibadah itu bisa menghadirkan hajat termasuk makan dan minum. Yang kedua, Siti Khadijah Al-Khuwailid. Siti Khadijah Al-Khuwailid asli Sayyidati Khadijah garwanipun jeneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, seorang janda tadinya, pengusaha sukses kalau bahasa sekarangnya konglomerat. Tetapi beliau berkenan nikah dengan seorang ahli agama, seorang yang soleh, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul pada usia ke-40 memperoleh wahyu dari Allah, maka orang pertama yang beriman, orang pertama yang masuk Islam adalah Sayyidati Khadijah. Maka wanita-wanita yang teguh imannya, kemudian mampu mendermakan hartanya untuk berdakwah, sampai di akhir hayatnya Sayyidati Khadijah itu yang dulunya kaya raya menjadi habis hartanya karena dipergunakan untuk dakwah. Kalau tahu ngiren enten wanita-wanita sekarang ini bukan karena kaya kemudian menjadi pendai jadi miskin, tetapi yang ada malah sering terbalik. Tadinya miskin, begitu menjadi ustadzah menjadi kaya lah. Entah teman-teman katakan benar. Itulah kondisi yang sekarang berbalik dengan Siti Khadijah. Oleh karena itu ibu-ibu yang barangkali ada kesamaan ya, ini dengan Siti Khadijah, jadikanlah Siti Khadijah sebagai idola wanita karir, wanita berprestasi, wanita yang loman, wanita yang siap mendampingi suami, yang menjadi inspirator suami dan seterusnya. Ini adalah Siti Khadijah. Yang ketiga, Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, putri tersayangnya Kanjeng Nabi dipun garwa kalian Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Niki merupakan sosok muda yang cekatan, sosok muda yang sholihah, sosok muda yang cerdas dan ahli ibadah. Satu-satunya putri Rasulullah ketika dipamiti Kanjeng Nabi badhe sedo, itu sing nangis paling banter niku Siti Fatimah. Tapi nangis Siti Fatimah niki kemudian terhenti ketika Kanjeng Nabi dawuh, Fatimah, aku ngerti sliramu nemen anggone hormat tresna marang Abah, tapi awakmu ora perlu susah. Nek sedhela meneh engko ayah arep sedo, mula di antara putra-putraku besok sing paling dhisik nusul bapak iku ya sliramu. Dengan begitu Fatimah berhenti menangisnya karena merasa bahagia ono kabar kematian. Sami kita biasa ini. Dengan pemati kabarnya pada ini dengan otomatis kaya menurut dengan teman apa bahagia apa kematian. Itu bedanya wong itu biar kalau wong itu sah. Itu Siti Fatimah kenapa nanti akan menjadi penguasa surga, karena begitu diberi informasi tentang datangnya kematian dia merasa berbahagia. Ayo kita sekarang berusaha mengubah image bahwa mati itu menakutkan, bahwa mati itu menyedihkan, bahwa mati itu sesuatu musibah. Kita ubah bahwa mati itu membahagiakan, mati itu menyenangkan. Bagaimana pola pikirnya Bapak Ibu?
Kula jenengan gabungan famili rupa bapak, ibu, suami. Ibu-ibu enten sing garwane sampun sedo. Jenengan ditresno kalih bapake mboten. Nek tresno kuwi selak kepengin ketemu apa ora. Ini masalah. Iki masalah. Sampai arep ngomong jane iki tresno Pak, tapi nek ketemu ini jenenge cintamu palsu. Ya, tapi itulah kenyataannya. Jadi oleh karena itu Siti Fatimah menjadi figur contoh satu-satunya orang yang dengan berita kematian menjadi bahagia. Kenapa? Ketika orang itu meninggal dunia, maka dia akan segera ketemu dengan nenek moyangnya, ketemu dengan leluhurnya, orang-orang yang tercinta yang dulu ketika mereka mati kita tangisi. Maka kalau kemudian seorang itu meninggal, maka pada saatnya segera mereka akan ketemu dengan orang-orang yang kita cinta. Yang kedua, meninggal dunia itu adalah sesuatu yang merdeka. Konon dikatakan bahwasanya wong-wong sing meninggal niku merasakan bahagia. Kenapa? Di sana tidak butuh ruang dan waktu. Artinya nyopo bebas dalam tanda kutip, tidak ada terbatas ruang dan waktu. Arep lunga ora perlu kendaraan, arep mangan ora perlu dadak masak, wis ora olah ibadah, ora dikongkon salat, ora dikongkon wudu, ora dikongkon dikir. Enak apa bener? Yang gini kalau dikira dikira ya kadang-kadang gosokan karo koncone, gosokan karo kiai ini nyatanya dikir. Semakin patuhe karo kiai koncone dikir melok dikir ngantuk di bosok tas beris sampai ceblok. Anak bener. Oke, jadi berita kematian adalah berita yang membahagiakan. Ini dikaselakan oleh Siti Fatimah. Maka mereka nanti akan menjadi penguasa surga dari kaum. Yang keempat, Siti Aisyah, Siti Asia, bukan Aisyah, Siti Asia atau Aisyah, bukan Aisyah. Tidak kan ya? Kalau Siti Aisyah ini kok garwane Kanjeng Nabi, putri saking Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, garwa termuda setelah wafatnya Siti Khadijah, itu garwane namanya Siti Aisyah. Siti dikatakan di sini bukan Siti Aisyah tapi Siti Asia atau Aisyah yang sekarang namanya diabadikan organisasi wanita di bawah organisasi Muhammadiyah. Kalau di NU punya organisasi wanita namanya Muslimah, kalau di Muhammadiyah ada Aisyah, itu Muslimatnya Muhammad. Siti Aisyah itu sinten? Garwanipun Fir'aun. Dia seorang wanita salihah, teguh imannya, istiqomah ibadahnya, sekalipun suaminya seorang yang musyrik. Bukan hanya musyrik, bukan hanya tidak bertuhan, bahkan dia sendiri mengaku sebagai itu. Ya, itu namanya tapi Aisyah ini benar-benar orang yang teguh imannya, tetap mempertahankan imannya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ibu bapak boleh punya jodoh apa saja, tetapi keimanan itu tidak boleh digadaikan. Ini penting, ya? Jadi jangan gara-gara seseorang kemudian punya calon pasangan hidupnya yang berbeda keyakinan, lalu salah satu mengorbankan keyakinannya. Karena pengorbanan keyakinan itu dijamin tidak ada yang tulus. Ya, walaupun juga ada 1, 2, 3, 4, tetapi mayoritas ada yang ketika misalkan laki-laki punya pacar perempuan, ya, laki-lakinya non muslim, perempuannya muslimah, kemudian bapaknya sing arek wedok duwe syarat kuwi kena perhatian aku asal gue Islam. Makanya ada yang masuk Islam. Tapi ada kejadian setelah punya anak 2, lalu laki-lakinya kembali lagi ke agamanya yang semula. Maka maaf ibu-ibu, itu dalam tanda kutip memiliki nilai tawar yang tidak mudah.
nek bisa anak loro terus si lanang ngomong go dadi apa-apa aku arep balik nang gereja maneh kowe nek melok aku ya iso terus karo sampeyan tapi nek sampeyan gak melok aku ya wis selamat tinggal pripun oleh karena itu ya kalau bisa dan sebisa mungkin seharusnya kita mencari jodoh anak-anak kita yang tentu seiman dan seagama. Yang kita catat dari Aisyah adalah seorang wanita yang teguh beriman di tengah-tengah orang-orang yang berbeda keyakinan. Ini harus kita catat. 4 wanita tadi ingat ya, antara Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Fatimah dan Aisyah. Insya Allah 4 wanita itu ibu-ibu boleh baca secara kehidupannya, perjuangannya dan segala sesuatunya. Insya Allah nanti akan menjadi figur-figur yang bisa ibu jadikan contoh. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hari ulang tahun yang ke-18 tadi disebutkan usia 18 ini masa genit-genitnya. Iya betul. Cara bocah ngono ya tamat SMA niku lah ya pripun. Kalau saya mengibaratkan justru ketika ada wanita usia 18 tahun itu seseorang yang berada di persimpangan jalan. Nah, yang tengah perapatan iki arep rono jurusan di rono jurusan apa, brene jurusan apa, balik ora mungkin. Tanggungan ini. Maka pada usia 18 ini usia penentu. Apakah dia akan selamat sampai tujuan? Apakah dia harus kegoda ke kiri atau mungkin kegoda ke kanan? Untuk itu saran saya khususnya kepada khairun nisa agar pertama teguhkan hati, kuatkan iman, terus belajar ngaji, jangan sampai berhenti. Usia boleh bertambah, tetapi semangat harus tetap berkobar. Insya Allah. Yang kedua, carilah pembimbing dalam bahasa Arab mursyid yang akan memimpin kehidupan panjenengan semuanya, sehingga dalam era apapun, dalam menghadapi apapun panjenengan merasa aman, merasa tenang. Karena kalau panjenengan punya pembimbing, ketika mereka ada di depan, panjenengan ada yang nuntun. Ketika mereka bersama panjenengan, maka mereka sebagai sahabat. Ketika mereka ada di belakang, maka dia bisa nyeblak atau mekak. Jadi nyeblak ya, nyeblak itu memukul biar jalannya lebih cepat. Tapi yang melakukan itu banteran jadi di mekak direm. Itulah gunanya pembimbing. Yang terakhir, mari kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan Khairun Nisa sebagai organisasi keagamaan akan menjadi lebih memiliki nilai manfaat ketika mereka harus membekali diri dengan sepenuh hati dan terus berjuang mengembangkan sayapnya, menambah jumlah anggotanya dan meningkatkan kualitas keorganisasiannya. Allahumma amin ya rabbal. Yang rawuh ini semuanya mudah-mudahan diberikan oleh Allah keberkahan, kenikmatan, kesehatan, kekuatan dohiran babatinan, diberikan kecukupan dari seluruh kebutuhannya, kebutuhan dohir dan batinnya, dikabulkan seluruh permohonannya, diberikan terkabul semua cita-citanya, dijadikan hamba Allah yang selamat berjumlah dunia akhirat anak turun istri. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wali al-akhirin wa radiyallahu ta'ala anna sahabi rasulillah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah bi ni'matika wa ni'matika ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih wa ala وعلى آله وصحبه ومن العظيم وسلم سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأبصار وتحسن بها الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمع بها هذا البيت مغفرا بالنور والهدى والرحمة والهداية والبركة والخيرات والفتوحات والفيضات وكثرة الجماعة الغرامي والأعزاء
والصحة العافية وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وولدا صالحا جميلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا بحسن مقادنا اللهم ارزقنا بحسن مقادنا اللهم ارزقنا بحسن مقادنا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.